Salam pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dari tim Spion Channel. Kali ini langkah kita tertuju pada sebuah lokasi yang sangat asri, banyak pohon-pohon rindang. Namun mohon maaf pemirsa, karena ini dekat pemukiman, jadi ada suara-suara yang berisik. Suaranya agak bising. Dalam video kita yang kemarin, kita telah mengulas ulang tentang tata cara melakukan meditasi flashback. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam video kemarin, bahwa dalam setiap penelusuran kami, saya dan tim Spion Channel menggunakan teknik meditasi flashback untuk mengetahui bagaimana lokasi itu dahulunya dan apa saja peninggalan dari leluhur yang bisa kita gali dari tempat itu. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin belajar, yang benar-benar serius ingin menguasai teknik tersebut, silahkan putar ulang video kami yang sudah ada. Kemudian teman-teman, ketika kita sudah mendapatkan data ataupun informasi tentang peninggalan leluhur tersebut, kita harus sampaikan apa adanya. Kita sebagai tim penelusuran ini harus objektif. Contoh kasusnya seperti ini teman-teman. Saat kita menemukan leluhur kita di zaman dahulu, misalkan dari pakaian adatnya dulu pakai kebaya, ya kita sampaikan apa adanya. Bukan terus kita mengada-ngada, pakai jubah, pakai sanggul, pakai dress. Ya kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu. Karena yang kita sampaikan, apa yang kita temukan saat itu. Sekali lagi, kami menyampaikan apa adanya sesuai dengan apa yang kita temukan di lokasi-lokasi tersebut. Sebatas yang mampu kami lihat. Misalkan, dari tim kami melihat lokasi ini dulunya adalah sebuah candi misalkan. Terus ada teman dari luar yang bilang, oh bukan mas, itu dulunya gereja. Ya silakan, sah-sah saja. Kalih niku lho Mbah, sing napa kados teng ngene Mbah Boncolono. Mbah Boncolono. Nggih niku kan umumnya teng masyarakat kan maling gentiri, namung pedhot. Oh niku bekasnya makame maling. Tapi kan sejarah sing pas kula kalih jenengan niku, jenengan Sumerep ternyata hasil pencuriannya kan diparingi tiang-tiang kang mboten gadah, didamel nulung. Terus Mbah sinten sing niku? Buta Lojaya. Nggih, Mbah Brahmana Lo Cahya niku terus buta. Seolah-olah niku kan kados siluman sanes. Konotasi yang didapat masyarakat. Namung putus teng mriku tok. Lah setelah mriku ternyata belione nggih tiang priyayi agung Kiai Doho ingkang dados resi ngoten iya. Lah niku kan ternyata kan nggih tiang biasa sanes napa buton kados sanjange tiang-tiang ngoten niku. Ya, manusia biasa nggih. Kula riyen nggih ajre pas teng klothok niku. Gege kok enek buta niku. Ya, ternyata piantone ngoten malah piantun ageng, piantun luhur ternyata. Ya, maka dari itu teman-teman, dari hasil semua penelusuran kita benar-benar objektif. Tidak terpaku atau berpedoman pada satu aliran tertentu. Meskipun para leluhur kita yang ada di sini berbeda agamanya dengan kita, namun yang kita sampaikan apa adanya. Bagaimana cara beribadah mereka, bagaimana keluhuran-keluhuran yang kita bisa ambil nilai-nilainya untuk kita terapkan saat ini. Harus kita sampaikan. Jadi jangan memiliki pandangan atau berpikir bahwa kami memihak pada salah satu aliran ataupun agama tertentu. Tidak. Sekali lagi, kami mohon maaf. Kita hanya menyampaikan fakta ataupun penglihatan kami sesuai dengan apa yang kita ketahui secara objektif. Tidak menutup-nutupi, tidak menambah-nambahi, dan tidak mengurangi. Jadi seperti itu ya teman-teman, harap dimaklumi dan dimengerti. Baik Mas Natemo, kalau kita ngobrol atau berbincang tentang peradaban saat ini,
generasi kita saat ini tuh tidak lagi identik dengan apa yang kita sampaikan dengan tema-tema video kita. Mungkin oleh sebagian kalangan atau bahkan sebagian besar kalangan menilai bahwa apa yang kita sampaikan ini nyeleneh. Konsep-konsep yang kita sampaikan ini kuno dan sudah basi, tidak relevan lagi untuk dipraktekkan di kehidupan saat ini. Oke, semua itu nggak masalah Mas Atemo. Nggih. Tapi jangan sampai hal itu mengurangi semangat kita untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa ini. Sebatas yang kita bisa, sebatas kemampuan kita. Ngoten Mas Atemo. Nggih. Kalau kemampuan kita seperti ini, ya kita sampaikan apa adanya. Masalah itu nanti diterima atau tidak, berguna atau tidak, itu bukan urusan kita. Nggih. Yang terpenting kita sudah melakukan apa yang kita bisa semampu kita. Jadi Mas Atemo, setiap pribadi atau setiap manusia itu memiliki tanggung jawab untuk memberikan sumbangsih ataupun warna dalam perkembangan sebuah peradaban. Nggih. Terus mami dianu gesang ingkang manfaat ngoten nggih. Gesangipun nggih enten manfaate nggih kados kula ngeten iki. Kita berusaha seperti itu Mas Atemo. Tentang kita bisa menjadi manfaat atau tidak, atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali, itu bukan urusan kita Mas Atemo. Yang penting kita sudah berusaha memberikan yang terbaik sebatas apa yang kita bisa Mas Atemo. Nggih, nggih. Jadi teman-teman di rumah, ketika kita hendak melakukan sesuatu, ketika kita akan melakukan sebuah kebaikan, kita jangan memikirkan hasilnya, karena itu nanti akan membebani batin kita. Dengan bahasa sederhananya seperti ini, kita tidak usah memiliki pamrih saat melakukan sebuah kebaikan. Ketika kita memiliki pamrih saat melakukan sebuah kebaikan, pamrih itu akan menghapus nilai kebaikan kita, bahkan akan membebani batin kita, akan mengotori kejernihan hati kita. Gini Mas Atemo, kita sendiri kan pernah merasakan kecewa ketika sudah melakukan kebaikan kepada orang lain misalnya, tapi kita justru mendapatkan balasan yang tidak baik. Jangankan rasa terima kasih, malah kita dicela. Pernah kan seperti itu Mas Atemo? Nggih. Peribahasane madu dibales air tuba. Nah, itu dia membuat kita kecewa kan? Nggih, nggih. Itu karena kita membawa pamrih pada saat kita melakukan sebuah kebaikan. Nggih. Kita berharap kepada orang yang kita bantu tadi misalkan itu mendapat penghargaan. Nggih. Nah, saat orang tersebut tidak memberikan apa yang kita harapkan, otomatis kecewa. Nggih. Seperti itu teman-teman. Padahal seharusnya tidak demikian. Mulai sekarang teman-teman, mari kita belajar. Lakukanlah kebaikan, lakukan sebanyak yang kita bisa, tapi jangan pernah mengharapkan pamrih ataupun balasan. Namun, lakukan kebaikan itu karena Anda suka melakukannya. Suka berbuat baik, suka melakukan kebaikan. Kalau sudah suka Mas Atemo, suka melakukan kebaikan, suka menolong, suka berbuat baik, entah dapat balasan dari orang yang telah kita bantu, tidak jadi masalah Mas, karena kita suka melakukannya. Dapat balasan atau nggak jadi beban buat kita Mas Atemo. Orangnya mau berterima kasih kepada kita kayak, orangnya mau mencaci maki kita kayak, nggak ada beban. Nggih. Kita melakukan kebaikan itu karena hobi kok, karena kita memang suka melakukan itu, jadi nggak ada pamrih. Itu ya teman-teman semua.
Mari kita sama-sama belajar. Lakukan kebaikan semampumu. Berbuatlah untuk dunia ini, peradaban ini, semampumu. Sejauh yang kita mampu, sejauh yang kita bisa. Dan lakukan itu karena Anda mencintai perbuatan baik itu. Baik, karena kondisinya di sini semakin bising, saya kira materi kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan perjalanan kembali untuk menggali lagi, menemukan lebih banyak lagi kearifan-kearifan yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita bagikan. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami dalam menemukan dan menggali kearifan-kearifan luhur Nusantara. Ayo Mas Atmo, kita lanjutkan jalan. Nggih, pados nggon sepi ya. Wah, ora penak. Ya, rame. bising sekali di sini. Nggih. Naik aja Mas Atmo. Nggih. Pemirsa yang budiman, kebaikan tetaplah sebuah kebaikan. Siapapun orang yang melakukannya, dari manapun kebaikan itu berasal, dia tetaplah sebuah kebaikan. Namun, jangan pernah melakukan kebaikan dengan cara yang tidak baik. Jangan pernah melakukan kebaikan dengan tujuan yang buruk. Lakukanlah semua kebaikan yang bisa kau lakukan tanpa harus membawa pamrih di dalamnya. Cukup lakukan kebaikan karena kita mencintai kebaikan itu.